Ini ada 4 agama nih. Yang satu Yahudi, Islam, Christianity, paganism. Ya. Ya. Kita tanya nih ke Yahudian. Bang, abang ada kiblat atau arah doa nggak? Bang Billy. Ada Yerusalem. Ada. Yerusalem Nah, Islam ada arahnya nggak? Doanya, kiblatnya? Ada. Nah, Ovid sama Bang Nyenye, ada nggak kiblatnya? Nggak ada. Gereja sih, paling gereja ada ya. Nggak ada. Nggak ada Bang Covid. Nggak ada ya? Gereja aja kalau di utara jadi ke utara. Nah, nggak ada ya? Bisa cari di Alkitab, nggak ada. Sama pagan nih, nggak ada juga. Habis itu orang Yahudi lagi ditanya, Tuhannya bisa kelihatan nggak? Enggak. Cannot be seen. Islam, Tuhannya bisa kelihatan nggak? Nggak, jelas. Bang Ovid sama Bang Nyinyi, Tuhannya bisa kelihatan nggak? Kalau Bapak nggak bisa, kalau Yesus bisa. Bisa berarti ya, orang ada lukisannya, bisa berarti. Bisa ya? Sama lagi. Tanya dulu Yesus Tuhan bukan. Nah, kan udah dilukisin Bang. Habis itu kita tanya lagi orang Yahudi. Kitab sucinya bahasa apa? Ibrani. Hebrew bahasa Inggrisnya. Habis itu Islam. Kitab sucinya bahasa apanya? Bahasa nabinya, Arabik. Bang Nyenye sama Bang Ovid, original teks kitab sucinya apa? Bahasanya? Yunani. Yunani, sama lagi nih. Bapak penyembah Zeus nih. Ya. Habis itu orang Yahudi support dari kitab sucinya apa? Talmud, Mishnah, Gemara. Wow, banyak lagi beliau. Ya Midrash banyak. Islam kitab sucinya supportnya apa? Hadis. Kelakuan si penerima. Bang Bang Ovid sama Bang Nyenye, kitab sucinya disupport sama apa? Gak ada perjanjian baru, perjanjian lama. Hanya kitab suci berarti ya? Sama lagi nih. Jadi di mana nih samawinya nih? Abang lebih ke sono daripada ke sini nih. Itu tadi aku bilang di Israel kan juga sudah agriculture ya, tanam-tanaman udah mulai. Jadi mungkin di sana sudah di Israel sudah ada tanaman sawi. Nah di Indonesia juga udah banyak kan dari zaman dulu, ada sawi, pakcoy. Itu samanya di situ sama-sama sawi. Nggak, ini lebih dekat ke sono daripada ke sini nih. Tapi kan kita punya nawarat Nevim Ketuvimnya juga Bang, seperti orang Yahudi, anaknya. Nempelin kitab mereka di belakang kitab, lo nggak bikin lo samawi. Gitu dong. Nevim Ketuvim itu kalian kapan punya Nevim Ketuvim? Korbannya binatang teman. Ya, Bang Nyenyi kabur tuh. Dia mau rehat Lagi korban. Apa manusia gitu. Korban. Tanam sawi ya, mungkin. Itu tanam sawi sih Bang. Itu samawi ya. Sama-sama menanam sawi. Ya, itu Tapi Bang Willy memang. Tapi saya dari dulu lahir hidup sampai sekarang Bang Billy, saya baru tahu ternyata suami Nyi Roro Kidul itu ternyata Aquaman. kan mantep kan. Kalau bikin cerita yang begitu jangan tanggung-tanggung. Kemarin kan tahu ya. Begitu saya menginjakkan kaki, nggak ada yang udah maghrib tuh, nggak ada yang berani situ nginjekin. Aku nginjek, tiba-tiba ombak yang keras menerjang saya dan saya masuk ke dalam laut itu. Saya melihat Aquaman sedang duduk di tahta, sampingnya adalah Kanjeng. Itu memang suatu fenomena yang dahsyat. Dan saya dikembalikan lagi pada jam berapa ya? Kayaknya itu cuman begitu cepat di alam itu
waktu begitu lama tapi di alam ini begitu cepat atau kebalikannya begitulah kurang lebih. Nah, itu kan ceritanya itu dongeng tanggung, nggak tanggung-tanggung gitu. Kayak begitu. Itu suatu saat bisa menjadi doktrin doktrin ya, bahwa ternyata setelah ditemukan oleh Billy ini sudah dibawa ke laut ke dalam, ternyata dia melihat Aquaman, ternyata itu adalah suami daripada Kanjeng. Waduh, Mau sesat sekalian gitu ya Bang ya? iya, Sekalian gitu sesatnya. Totalitas sesat gitu. betul. Singkat, padat, sesat, ya kan? Nah, Astagfirullah. Ini ada Dari dulu ini Pak Jibril, dari dulu ya kalau debat walaupun di grup WA kalau ada Bang Billy, Kristen nggak pede, waduh ada Yahudi, nggak bebas saya pakai perjanjian lama. Itu orang Kristen gitu dari dulu. betul. Dari zaman dulu rata-rata kita di WA ya. Dulu Herdi dulu belum kayak sekarang, dulu Herdi masih cupu tuh. Iya. Herdi. Sebentar dulu, Bang Billy, di dalam keimanan di dalam kitab suci Bang Billy, pernah nggak Tuhan itu menyampaikan kepada manusia, "Woi manusia, saya ini Tuhan, kalian harus sembah saya." Ada nggak, Bang Billy? Ya, Musa ketika dia diturunkan Torah kan pertama Tuhan memperkenalkan diri. Anoki Hasem Eloheka Surga Misraim Betahadim. Akulah Yahweh Tuhanmu, membawa kau keluar dari tanah Mesir dan memperbudakan. Jangan ada Tuhan lain yang ada pada hadiratku. Genesis 20 ya Bang ya? Iya betul. Iya, betul. Jangan kau sujud menyembah kepada Tuhan itu, nggak boleh gitu. Oh, hanya kepada Elohim saja ya? Betul. Jadi itu lo yelekha Elohim akhirim alpanai. Yang ada Tuhan lain dalam hadapan hadiratmu. Lo tistakafe lain velotaf, dan jangan kau sujud menyembah kepadanya, karena aku adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kejahatan ayah kepada anak-anaknya dari generasi ketiga dan keempat, mereka yang membenci aku. Jadi begitu. Jadi Tuhan memperkenalkan dirinya dan dia yang harus disembah, jangan yang lain gitu. Baik. Saya tepuk tangan kasih. Oke. Sekarang di dalam Islam, catata, tolong dijelaskan catata. Memang ada pernah Allah menyampaikan kepada manusia bahwa dia Tuhan dan harus disembah? Silakan catata. Ya kalau dalam Islam itu seperti An-Nisa 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah hanya kepada Allah, jangan kamu menyekutukan dengan apapun. Tapi kalau ingat ya, kalau dalam Islam itu Allah bicara langsung ya, walaupun tidak menampakkan, itu hanya ke Musa. Makanya Musa diberi gelar kalamullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Coba apa maknanya? Allah berfirman tidak pakai pelantara malaikat. Karena Tuhan memberi wahyu kepada manusia dengan 3 cara. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw mi wara'in hijab aw yursila rasulan fa uhiya ilaihi. Jadi kadangkala Tuhan memberi wahyu itu lewat mimpi, berarti wahyu. Aw mi wara'in hijab berarti kepada Musa, tidak pakai malaikat. Cuma Tuhan tidak menampakkan dirinya. Aw yursila rasulan fa uhiya ilaihi, atau melalui malaikat Jibril. Kayak gitu. Makanya tilka rusul. Jadi para nabi itu diberi gelar masing-masing oleh Allah. Nabi Musa diberi kalamullah gitu. Karena Allah berfirman langsung gitu. Baik. Berarti di dalam Yahudi dan Islam, Tuhannya itu memperkenalkan diri, menyampaikan kepada manusia bahwa dia Tuhan dan harus disembah. Nah, sekarang kita ke Bang Ovi. Tunjukkan Anda itu berbeda dengan orang-orang Hindu yang menyembah sapi dan monyet di India sana, yang sapi itu tidak pernah mengatakan kepada manusia, "Oh, sembah saya," di dalam kitab suci maupun secara langsung. Monyet yang mereka sembah tidak pernah mengatakan, "Aku Tuhan, sembah aku." Oke. Sekarang di dalam kekristenan, brother, pernah nggak yang Anda katakan Tuhan itu menyampaikan kepada kalian, "Woi, Kristen, aku ini Tuhan, sembah aku." Oke? Ada nggak? Silakan dijelaskan. Iya, sudah ada 13 Pak.
Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. Bang Jibril masuk lah Bang Jibril. Aduh, sakit perut gua. Itu apa bedanya dengan Kepas nanti Yohanes 13 13. Ini makanya nih. Covid kan bisa bahasa Inggris ya, dikit-dikit ya. Bisa ya lumayan. Nah. You call me teacher Teacher and and Lord. rightly you say I am for. Oh, Di mana Tuhan ya bang? Abang tahu kan bedanya God sama LORD? no, Tuhan kan itu sinonim kata bang. Lord. Sinonim gimana bang? Iya. Izin dulu Bang Ovi. Bang Jib bisa diterjemahkan langsung ke bahasa Indonesia mungkin ada Bisa. perubahan. Langsung Bang. Yang mulia atau Tuan? Ya Jadi ini Tuhan Tuan. ya berasal dari kata itu bang. Itu Tuhan juga itunya. Hah? Iya kan, Lord itu kan berasal dari kata Tuhan. Iya. Terus? Kamu paham nggak bedanya Lord sama God? God itu creator, Lord itu owner. God itu kan sang Tuhan atau pencipta. Kalau Lord itu Tuhan penguasa atau pemimpin. Nah, Tuhan penciptanya mana? Penciptanya. Nah, dia kan penguasa. Ini kan penguasa. Karena yang ngomong siapa? Yang manggil dia siapa? Gurunya, muridnya. Jadi dia penguasa muridnya memang. Atau Dia penguasa muridnya. Betul, setuju. Dia penguasa muridnya. Tapi di mana dia bilang Tuhan, aku pencipta. Tuhan, God, creator.